like a god in the sky. I wanna be a silk flower, like I'm never gonna die. I wanna live forever, forever in your heart. Oke, cek mic. Halo, kembali lagi dengan Vipedik. Hari ini hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022. Kita mulai analisa market untuk hari ini. Dimulai dengan VIX dan S&P 500. VIX, yang kita tahu kita berada di long term daily long. Di long term daily long ini, sebelumnya ada short series yang membawa kita ke support. Ya. The short series berhasil mencapai target, bahkan melebihi target. Dan ini sebenarnya sudah breaking short dan bisa dilihat ini sudah break short ekstensi yang udah kita bahas kemarin ya, dan ini merupakan horizontal support yang 1, 2, 3 kita sudah konsolidasi di sini berkali-kali, di mana support di fix ini ekuivalen atau sama dengan resisten yang ada di S&P. Kalau di S&P yang ini ya, ini resisten. Kita buat high baru lagi tadi malam. Bisa dilihat kita di daily untuk fix itu masih berada di atas 618 daily long. Dan untuk indeks saham, kalau kalian ingat kita punya short setup yang ini belum mencapai target ya, dan bisa dilihat di sini ada reaksi lagi di 50% daily short yang dulu ya, ada reaksi lagi di sini, dan walaupun kita tarik full retracement kita juga masih belum break daily short. Jadi bisa dipastikan secara teknikal kita di daily masih berada di bawah resisten, masih bearish untuk indeks saham, dimana fix masih berada di atas support long daily-nya dan indeks saham berada di support resisten daily-nya. Sini kita punya short setup of the week ya. Jadi ini high di hari Senin kemarin ke low di hari Selasa. Bisa dilihat di sini dia fix nge-trade short di 618 to the tick. Ya, dimana di sini S&P kemarin itu nge-trade di sama ya, 50% longnya. Ini yang Senin. Sebelumnya dia sudah sempat mempertahankan long. Lihat di sini. Ini ketika fix berada di resistance of the week, S&P berada di support setup of the week-nya. Namun setelah itu gagal. Ya, gagal. Dan setelah long gagal, seperti biasa terbitlah short. Di mana resistance short ini, 50% short ini ekuivalen atau sama dengan support horizontal fix yang ini tadi. Mungkin bisa kita bilang ini double atau triple bottom ya, yang ini triple bottom type situation. Ini support horizontal fix. Jadi ketika fix berada di horizontal supportnya, S&P berada di short intraday ya, resistance short intraday ya. Nah sekarang untuk mengonfirmasi jika memang ada perubahan tren, yaitu dimana S&P
selama 3 minggu ini berada di uptrend dan akan berubah menjadi downtrend mengikuti setup yang ada di daily-nya yaitu short. Fix harus nge-break setup short ini, setup short of the week-nya. Jika bisa break setup ini, kemungkinan kita akan mengalami perubahan tren, itu di mana fix akan berubah dari downtrend menjadi uptrend dan S&P dari uptrend ke downtrend. Secara long term kita masih berada di bawah resisten untuk S&P dan fix juga masih berada di atas support. Oke, selama fix untuk intraday, selama fix masih berada di bawah 25,75. Kalau dibulatkan ke atas $25 ya. Sorry, $26. Sama fix masih berada di bawah $26. Indeks saham masih biris dan bullish untuk sama fix masih berada di bawah $26. Fix biris dan indeks saham masih bullish. Jadi bisa dilihat di sini sudah ada reaksi di horizontal supportnya. Ya, kemungkinan bisa break short setup ini dan kita akan mengalami perubahan tren yang saya bilang tadi. Ya, dan kita gunakan setup ini untuk mengkonfirmasi jika ada perubahan tren itu. Kita lanjut ke currency. USD Japanese Yen di sini benar-benar strike up, di mana kita di daily punya ekstensi, ngebuat ekstensi after ekstensi after ekstensi after ekstensi. Cuma di sini gua buat simple aja ya, biar nggak pusing-pusing juga. Jadi ini ada ekstensi high di tanggal 18 Maret itu di trade sekali dan mencapai target. Kalian bisa lihat di sini ada reaksi profit taking dan anchor ini di trade lagi di minggu ini, mana di trade di 382 dan sedikit lagi mencapai target. Apa yang bisa kita simpulkan dari USD Japanese Yen? Yaitu penguatan dolar, environment penguatan dolar sedang menguat ya. Selama target belum dicapai, USD Japanese Yen masih bullish selama berada di atas $120,171. Kalau memang dia bakal pullback, mungkin kita bisa tarik ini untuk next bullish above the line ya. Sekarang dia masih berjalan menuju target setup intraday ya. Euro di sini berada di daily setup short. Gua hapus dulu. Ini high of the year to low of the year. Ya, kita trade euro di trade di HWB shortnya dari high of the year to low of the year. Ini untuk dari daily kita masih bearish dan di sini kemungkinan sudah ada short setup lagi yang di trade di mungkin hourly time frame-nya bisa kita bilang ya. Jadi untuk euro hari apa ya, ini of the week ya, oh enggak, ini dari high di hari Jumat, hari Kamis, ke low di hari Selasa. Euro di trade lagi di 50% shortnya. Jadi untuk euro masih bearish selama berada di bawah 1,10701 dolar. Ada tetap lagi euro. Oke, berarti yang ini. Selama euro masih berada di bawah 1,1146 dolar, euro bearish. Lanjut ke Aussie. Nah, Aussie kalau kalian di sini lihat dia kembali ke resisten weekly. Ya. 50% weekly short setup. Di daily kita punya long setup yang
belum mencapai target. Di trade di 50% dan targetnya masih di atas lagi. Dan sekarang berada di weekly short ya. Dan ini benar-benar strike up. Jadi stuck di antara dua, weekly setup dan daily setup. Sayangnya di intraday di sini nggak ada yang bisa kita identifikasi. So, uptrend bullish uptrend di Aussie, dan cuma Aussie mata uang yang sekarang benar-benar kuat, yang bisa lebih kuat dari dolar itu cuma Aussie. Mata uang yang paling kuat sekarang cuma Aussie. Sedangkan di Euro dan GBP masih menunjukkan kekuatan dolar. Dari weekly GBP masih apa saja, oke. Daily sama kayak Euro ya. Ini high of the year, low of the year. High di tahun 2022 ini, low di tahun 2022 ini juga. Jadi trade short ini di trade di 382 sama kayak Euro. Euro di trade di 50%-nya, namun Euro di 382. Ini kemungkinan GBP juga sudah nge-trade short di 382 ya. Ya. Jadi untuk GBP bearish selama masih berada di bawah 1,32446 dolar. Kita lanjut ke komoditas. Kita pakai lebih pakai chart future untuk gold. Ini chart monthly-nya. Ya, ini monthly. Kalian bisa lihat target long untuk monthly-nya berada di atas itu 2.317 dolar. Di daily kita punya long setup. Ntar ini gua hapus dulu. Untuk daily kita bisa narik untuk mencari support, kemungkinan setup short setup daily long yang ini, mana di trade di 382, atau mungkin digunakan anchor di low di tanggal 15 Desember, dimana di sini juga di trade di 50% longnya ya. Ya, jadi ada dua cara kemungkinan kita bisa cari support untuk daily-nya, dan support ini sudah dikonfirmasi ketika dia nge-break extensi short ya. Ada kemungkinan kita sloppy untuk long series yang pertama ya. Untuk intraday sebelumnya dia sudah konfirmasi support, yaitu support yang ini kita bisa asumsikan ini support di mana para partisipan memasang posisi long mereka di sini, dan ini sudah dikonfirmasi ketika dia sudah nge-break short ya. Bahkan sebelum nge-break short, GC ke gold sudah nge-trade longnya sekali, dua kali ya, dua kali, tiga belum ya. Jadi kita tetap gunakan anchor ini sebagai bullish above the line kita selama GC gold, selama gold masih berada di atas 1928,4 dolar. Gold masih bullish ya. Ini sesuai dengan sifat gold, dia suka ngebuat tradisional, dimana suka ngebuat long yang pertama itu di hari Senin, Selasa atau Rabu, Kamis, Jumat, dan menuju weekend dia benar-benar naik ketika bullish. Lanjut ke
crude oil. Nah, crude oil di sini sudah berhasil mengonfirmasi long setup daily yang ini low 20, tanggal 2 Desember tahun 2021 ke high yang paling baru, dan support ini sudah dikonfirmasi ketika dia nge-break short daily-nya. Barusan hari ini di break. Dan jika ada setup yang bisa membuat kita membawa kita ikut bullish uptrend di crude oil ini, yaitu yang ini. Setelah dia break short, kemungkinan kita bakal punya pullback untuk join trend jika dikasih kesempatan. Jadi untuk crude oil bullish selama berada di atas 102,34 dolar. Dan yang terakhir adalah Bitcoin. Bitcoin, gua bisa bilang ini benar-benar lingkungan yang sangat-sangat berbahaya untuk di trade, karena cuma wedging di daily. Dia cuma kembali ke range atasnya. Ya, jadi yang merah-merah ini resisten, yang menurut gua resisten, dan yang bawah-bawah ini support. Kemungkinan dia akan mengikuti arah kekuatan dolar dan arah gerakan indeks saham US ya. Dan support yang gua tahu cuma yaitu yang ini, dimana long setup ini ditarik dari 0 ke ATH, punya support di situ 50%. Dan untuk daily, ini tadi itu long term ya, ini untuk daily BTC selama masih berada di bawah 55k, BTC masih bearish. Dan untuk short termnya kita cuma wedging, dan ini benar-benar bahaya untuk di trade ya. Cuma wedging, cuma jadi pingpong di sini, range bawah dan range atas. Jadi kemungkinan BTC cuma akan mengikuti arah kekuatan dolar atau mengikuti gerakan indeks saham. Jika memang kita kemungkinan jika dolar terus menguat dan pasar saham US atau indeks saham mengalami kapitalisme atau bear market, kemungkinan BTC akan mengikutinya. Oke, cukup itu untuk hari ini. Jika ada bingung silahkan tanyakan di Discord, di komen, atau di mana aja, di DM gue. Jika merasa terbantu dengan analisa ini, silahkan share konten ini kepada teman-teman yang lain yang mungkin tertarik dengan analisa ini. Cukup sekian, terima kasih. Selamat malam.